Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran fikih untuk kelas 11. Kali ini kita akan mempelajari tentang bughah atau yang biasa disebut dengan pemberontakan. Apa sih yang akan kita pelajari pada bab ini? Satu, yang akan kita pelajari itu adalah pengertian bughah. Yang kedua, tindakan hukum terhadap bughah. Yang ketiga, status hukum bughah. Yang keempat, hukum memerangi bughah. Dan yang kelima adalah hikmah hukuman bagi pelaku bughah. Oke, kita pada kali ini itu capaian yang akan kita capai dan yang akan kita bahas pada kali ini. Oke, yang pertama, kita menginjak pada yang pertama, yaitu pengertian bughah. Apa sih pengertian dari bughah? Secara terminologi, kata bughah adalah bentuk jamak dari al-baghi yang merupakan isim fa'il. Isim fa'il ini kata benda yang menunjukkan pelaku. Jadi kata bughah itu adalah bentuk jamak dari al-baghi yang merupakan isim fa'il. Al-baghi ini isim fa'il. Kata bughah ini mempunyai makna antara lain menuntut, mencari, dan lain sebagainya. Adapun dalam pengertian syarak, bughah adalah orang-orang yang menentang atau memberontak kepada pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Jadi, pengertian bughah itu menurut syarak adalah orang yang menentang pada pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Itu pengertian dari bughah. Apa sih ciri-cirinya? Tindakan yang dilakukan bughah bisa berupa memisahkan diri dari pemerintahan yang sah. Adapun cirinya adalah yang pertama itu memiliki kekuatan. Jadi orang yang memiliki kekuatan, baik itu berupa pengikut ataupun mempunyai senjata, maka itu bisa sudah termasuk dalam ciri-ciri bughah. Yang kedua, cirinya adalah memiliki takwil atau alasan. Takwil ini merupakan alasan tindakan mereka keluar dari kepemimpinan atau tindakan mereka yang menolak dari kewajiban. Jadi ini adalah cirinya dari bughah. Yang ketiga, memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Dan yang keempat adalah memiliki imam yang ditaati. Jadi jika ada suatu kelompok yang menentang kepemimpinan yang dipilih secara sah dan memenuhi keempat dari ciri-ciri ini, maka kelompok itu bisa dikatakan bughah atau pemberontak. Apa tindakan hukumnya? Para bughah itu harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar dari kesalahan yang mereka lakukan, sehingga pada akhirnya mau kembali taat kepada imam dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Jadi hukuman untuk para bughah itu harus diusahakan agar mereka yang melakukan kesalahan segera sadar dan mau kembali taat kepada imam atau pemimpin yang ada pada negara tersebut. Nah, sekarang urutan tindakan hukum terhadap bughah sesuai dengan ketentuan fikih Islam. Yang pertama itu mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Jadi, seorang pemimpin ketika mengetahui ada pemberontak, maka pemimpin tersebut segera mengirim utusan untuk mengetahui
apa sih sebabnya mereka itu melakukan pemberontakan. Namun, ketika sebab itu karena mereka itu tidak tahu atau mereka mereka ragu, maka mereka itu harus diyakinkan hingga ketidaktahuan itu menjadi hilang. Itu yang pertama. Jadi pemimpin itu harus mengutus utusan untuk ke kaum tersebut untuk mengetahui apa sih sebab mereka itu melakukan pemberontakan. Jika mereka itu menyatakan kalau sebabnya itu karena ketidaktahuan mereka atau karena keraguan mereka, maka mereka itu wajib diyakinkan dan harus diyakinkan hingga ketidaktahuan mereka itu menjadi hilang. Itu urutan yang pertama. Urutan yang kedua, apabila tindakan yang pertama tadi itu tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya itu menasehati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam yang sah. Jadi ketika yang tadi utusannya itu sudah diutus, sudah mereka itu sudah diyakinkan tapi masih tidak berhasil, maka mereka itu harus dinasehati dan diajak kembali agar mau mentaati imam atau pemerintah yang sah. Langkah yang ketiga, jika usaha yang kedua tadi tidak berhasil, meyakinkan mereka itu tidak berhasil, maka selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Nah, itu kalau usaha yang kedua nasihati sudah tidak mau, maka pemerintah itu harus mengultimatum atau mengancam bahwa mereka akan diperangi. Jika setelah ada ultimatum itu mereka itu meminta waktu, maka harus teliti lebih dulu. Apakah waktu yang diminta tersebut itu digunakan untuk memikirkan kembali pendapat mereka atau hanya sekedar untuk mengulur waktu? Jadi ketika pemerintah itu sudah memberikan ultimatum dan mereka masih minta waktu, maka harus diteliti dulu apakah mereka itu hanya hanya untuk mengulur waktu atau penguluran waktu itu untuk memikirkan kembali apa yang menjadi pendapat mereka. Itu yang ketiga, jadi diberikan ultimatum. Yang keempat, jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah harus diperangi. Ini dalam fikih Islam, tindakan keempat itu adalah diperangi. Sampai kapan? Sampai mereka itu sadar dan kembali taat. Jadi yang pertama itu tadi mereka itu harus dicari dulu penyebabnya kenapa mereka memberontak, kemudian diyakinkan. Kalau keyakinan tidak bisa, maka langkah berikutnya yaitu mengajak mereka kembali. Ketika masih tidak bisa, maka dikasih ultimatum. Ultimatum ini berupa ancaman untuk diperangi. Jika masih tetap seperti tidak taat, maka mereka harus diperangi. Itu menurut fikih Islam. Bagaimana sih status hukum bughah? Kalangan bughah tidak dihukumi kafir. Jadi yang bughah itu, pemberontak itu tidak dihukumi kafir. Hukuman bagi pelaku bughah secara jelas telah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu diperangi. Sebagaimana Al-Quran menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Jadi hukuman bagi pelaku bughah itu secara jelas itu sudah disebutkan di Al-Quran. Apa penjelasannya? Itu harus diperangi. Ini terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Nah, ini tugas kalian adalah menulis surah Al-Hujurat ayat 9 beserta dengan artinya. Ini tugas pertama.
Tugas pertama itu menulis surah Al-Hujurat ayat 9. Pemberontak yang taubat, kita lanjutkan. Pemberontak yang taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Jadi jika ada pemberontak yang taubatnya itu diterima dan dia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para bughat yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, apalagi mereka itu dibunuh. Mereka tidak boleh disiksa, diperlakukan sebagaimana manusia biasanya, sebagaimana saudara-saudara kita biasanya, karena mereka itu hanya pemberontak, tidak boleh dibunuh dan tidak boleh diperlakukan secara sadis. Mereka itu hanya cukup ditahan agar mereka sadar. Adapun harta rampasan mereka tidak boleh disamakan dengan harta ghanimah, karena setelah mereka sadar harta tersebut harus dikembalikan lagi. Jadi kalau mendapatkan harta dari pemberontak, maka hartanya itu tidak boleh disamakan dengan ghanimah. Karena kalau mereka itu sudah sadar, hartanya itu harus dikembalikan lagi. Bagaimana hukumnya memerangi bughoh? Para ulama membagi perang terhadap kaum bughoh dalam dua kategori hukum. Yang pertama, bughoh wajib diperangi. Yang kedua ini bughoh boleh diperangi. Nah, yang wajib diperangi adalah mereka yang melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, menyerang wanita dalam kawasan Ahlu Al-Adl, yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil biasa hidup. Jadi ketika pemberontak itu menyerang wanita dalam kawasan masyarakat yang dia hanya hidup, misalkan di pedesaan, di perkotaan, ketika sudah menyerang wanita, maka pemberontak tersebut wajib diperangi. Yang wajib diperangi yang kedua, yaitu merintangi atau menghambat perjuangan jihad melawan kaum musyrik. Tuh, jika melawan kaum musyrik, jika menghalangi orang yang berjuang melawan kaum musyrik dan dia itu termasuk bughoh, maka wajib diperangi. Yang ketiga, mengambil bagian dari baitul mal muslimin secara tidak sah. Misalkan pemberontak itu mengambil hartanya orang muslim, atau bisa saja mengambil kotak amal di masjid, itu bisa, maka bughoh itu harus diperangi. Yang keempat, tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka, baik menyangkut hak Allah seperti zakat maupun hak makhluk seperti pajak, hutang, dan lain-lain. Jika bughoh itu mempunyai kewajiban atas mereka sendiri dan mereka tidak mau menyerahkan apa yang sudah menjadi kewajibannya, baik itu berupa kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap manusia lainnya, misalkan kalau yang Allah itu bisa zakat dan lain sebagainya, atau kalau untuk yang makhluk itu bisa seperti pajak, hutang piutang, dan lain-lainnya, maka bughoh tersebut wajib diperangi. Yang kelima, yang wajib diperangi adalah secara jelas mengadakan pembangkangan untuk menjatuhkan pemimpin yang telah sah dibaiat dan wajib ditaati. Jadi ketika pemimpin itu sudah terpilih secara sah dan bughoh itu jelas-jelas mengadakan pembangkangan, misalkan menyerang atau apa untuk menjatuhkan pemimpin tersebut, maka bughoh itu wajib untuk diperangi. Hikmahnya, hukuman bagi bughoh sebagai berikut. Seseorang atau kelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi atau membangkang dengan memberontak terhadap negara yang terbentuk secara sah.
Itu hikmah yang pertama. Jadi hikmahnya adalah seseorang menjadi kelompok tersebut tidak akan mudah untuk membangkang terhadap pemerintah. Yang kedua, kelompok tersebut akan memahami betapa hukum Islam itu benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum. Yang ketiga, menghindarkan manusia dari berbuat semena-mena yang tidak melewati jalur konstitusi yang sudah diakui oleh negara. Yang keempat, membuat jera pelaku bugot untuk tidak memberontak dan dapat kembali dan taubat mengakui negara yang sah secara konstitusional dan hukum Islam. Yang kelima, jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan pemerintahan, maka harus disalurkan dengan cara-cara yang benar. Itu adalah hikmah dari bugot sendiri. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang tidak paham, silakan kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa langsung inbox di WA. Saya akhiri. Oh ya, untuk tugasnya sendiri tadi itu kalian tulis di buku tulis atau lembaran. Nanti bisa kalian kirim ke ketua kelas masing-masing. Dan nanti ketua kelas yang mengirim filenya ke saya. Filenya berbentuk PDF. Jangan lupa, filenya berbentuk PDF. Nah, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.